Akhirnya, chapter terbaru dari manga One Punch Man rilis juga. Dan seperti biasa, di sini gua akan membahas tentang apa aja yang terjadi di dalam chapter tersebut. Setelah sebelumnya, kita akhirnya ngelihat Garo lagi yang kini terlihat aktif jadi tukang antar paket. Yang dimana karena saat ini Garo sedang lagi diburu oleh para pahlawan yang diutus oleh Neo Heroes, jadinya mau nggak mau Garo lagi-lagi harus berurusan dengan para pahlawan. Walaupun sebenarnya dia udah tobat dan udah nggak punya dendam lagi sama para pahlawan. Nah, di chapter kali ini kita akan kembali menyaksikan kekuatan Garo yang baru. Kekuatan Garo yang udah jauh lebih bijak daripada sebelumnya dan dengan segudang pengalaman juga yang udah dia dapetin waktu di arc asosiasi monster dulu. Nah, tapi pastinya pertarungannya nggak bakal biasa aja. Karena bakal ada plot twist yang banyak dari kalian pasti nggak bakal nyangka. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, seperti biasa dulu nih. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka sama pembahasannya. Dan kalau udah, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Cover dari chapter kali ini adalah Saitama dengan ekspresi yang serius dan mengepalkan tangannya. Wah, apakah Saitama bakal muncul di chapter kali ini? Kita bakal lihat aja bareng-bareng sampai akhir. Chapter dimulai dengan kita diperlihatkan monster besar dengan tingkat ancaman naga yang telah menghancurkan semua bangunan yang ada di sekitar. Monster ini bernama Helmon dan saat ini sedang berdiri tepat di depan Garo serta para pasukan Suryu. Ngelihat monster besar tersebut, para pasukan Suryu dengan ketakutan berkata, "Makhluk ini level naga juga, bukannya tadi cuma 5 ekor?" Sedangkan atasan Garo yang merupakan seorang tukang paket dengan panik berkata, "Wah, kita harus segera panggil para pahlawan." Silver Fang-nya memantau semua hal tersebut dari kejauhan, gak terlalu terkejut. Dan dia bilang, "Oh, level naga ya. Sepertinya evakuasi warga juga sudah selesai. Walaupun agak berat, tapi sebaiknya aku tidak ikut campur dan tetap mengamati kemampuan anak-anak muda itu." Di depan monster besar tersebut, dengan santuy Garo berkata ke para pahlawan Neo Heroes, "Sana-sana, ayo maju, ini tugas utama kalian kan?" Tapi para pasukan tersebut malah terlihat panik dan bilang, "Ah, sialan, apa boleh buat? Membasmi monster itu adalah prioritas utama. Awas aja kalau kau kabur, bajingan." Garo menjawab dengan santuy, Iya, kalian lawan aja." Kemudian mereka langsung berlari dengan formasi ke arah monster tersebut, menyebar kedua sisinya, incar titik buta. Tapi tiba-tiba belum sempat mereka menyerang, monster tersebut telah menyerang mereka duluan dengan semburan api. Anggota yang terkena api tersebut sontak langsung berguling-guling karena terbakar. Sedangkan anggota lain malah bingung gimana caranya buka helm. Pastinya karena kondisi mereka yang saat ini sedang panik, hal tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh sang monster dengan menyerang mereka terlebih dahulu dan membuat semua pasukan tersebut itu langsung terjatuh. Ngelihat semua hal memalukan tersebut, Garo terpaksa harus melakukan sesuatu. Dengan mulai mengeluarkan kuda-kuda teknik dari Ruisui Gansaiken, Garo mulai berkata, "Aduh, merepotkan saja." Silver Fang yang sedang memantau terkejut ketika melihat Garo. Lalu saat Garo baru aja mau bertarung, tiba-tiba Suryu datang dari belakang dengan gaya yang petantang petenteng. Dan dia langsung bertanya kepada Garo, apakah kau perlu bantuan?" Garo nggak kenal dengan siapa yang barusan nyamperin dia, bahkan sambil menyebut namanya juga. Garo balik bertanya, siapa kau?" Yang dijawab, "Aku Suryu dari aliran Meiteiken." Tapi Garo bahkan tidak membalikkan badannya dan malah berkata, nggak kenal. Sudah, diam saja kau di sini." Dengan tidak percaya, Suryu berkata, kau pasti bercanda kan? Para pasukan Suryu yang sebelumnya terluka akibat serangan dari monster tadi dengan berteriak berkata, Mundur, ayo semuanya, mundur dulu." Garo yang menyaksikan hal tersebut dengan meledek, dia berkata, "Nah, pulang aja lah kalian." Tapi Suryu yang melihat pasukannya meninggalkan beberapa rekannya di belakang dan juga tidak menghargai dirinya sebagai seorang ketua, dia terlihat sangat kecewa dan mulai berteriak, "Woi!" Pasukannya yang egois nengok ke belakang.
Dan Suryo langsung menyerahkan para anggota lain yang tersisa sambil bilang, "Yang lain jangan ditinggalin gini dong, kalian ini seorang pahlawan kan?" Garo melihat hal tersebut dengan serius, dan dia mulai berkata, "Kau ini teman mereka kan?" Yang dijawab, "Ya bisa jadi, tapi hari ini aku datang bukan sebagai hero, melainkan sebagai ahli bela diri untuk menguji kemampuanmu." Tapi Garo di sini menanggapi perkataan Suryo dengan sarkas. Kenapa sih semua orang itu terlalu lebay? Kalian ini cuma sedang berhadapan dengan pegawai magang di perusahaan jasa pindahan kok." Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba aja muncul bola api raksasa yang sedang mengarah kepada mereka berdua. Di saat Suryo sedang terkejut dengan serangan tersebut, Garo langsung dengan cepat mengantisipasi serangannya. Saat ini, Suryo dari belakang menyaksikan semua aksi bela diri Garo yang terlihat memotong api tersebut dengan teknik Senpu Ryusui. Setelah berhasil memotong serangan api tadi, Garo langsung melanjutkan combo serangannya dengan Goki Kuretsuken yang langsung diarahkan untuk menyerang monster tadi dengan sangat brutal. Yang hasilnya, monster tingkat naga ini langsung tidak berkutik dan beberapa bagian tubuhnya ada yang hancur juga. Sedangkan beberapa orang yang menyaksikan pertarungan Garo dengan monster tingkat naga tadi, itu masing-masing dari mereka memiliki reaksi yang berbeda. Suryo dengan terkejut, dia berkata, "Mana ada pegawai magang biasa bisa melakukan hal segila ini?" Rekan tukang paket Garo seolah nggak percaya dengan apa yang sedang mereka lihat saat ini. Sedangkan reaksi Silver Fang tampaknya sangat bangga dengan apa yang bisa dilakukan Garo saat ini. Dan chapter 235 dari manga One Punch Man telah selesai. Wah, gimana menurut kalian? Chapter kali ini apakah menarik dan seru atau enggak? Tapi yang jelas ya, di chapter kali ini itu menurut gue sangat amat menarik. Karena apa? Ya sebenarnya dari chapter sebelumnya pun gue udah sempet bahas juga ya. Karena di chapter kali ini itu ada perubahan yang sangat-sangat besar dari manga dan webcomic gitu. Karena ya gue udah sering ngomong juga kalau misalnya di webcomic itu harusnya Garo dan Suryo bertarung satu lawan satu. Jadi dia tuh bener-bener kayak ngadu skill bela diri lah bisa dibilang ya. Harusnya seperti itu. Cuma di manga ini, karena ada beberapa perubahan yang terjadi sebelumnya, ada arc-arc tambahan sebelumnya, jadinya ada beberapa hal yang berbeda, yaitu ya salah satunya Garo dan Suryo itu malah pengen bekerja sama untuk mengalahkan ya monster tadi gitu loh, untuk mengalahkan monster tingkat naga. Yang dimana ini tuh menarik banget ya, karena nantinya di beberapa chapter kedepannya ya kita nggak tahu gitu apa yang akan terjadi. Karena seharusnya yang terjadi di webcomic itu udah nggak terlalu relevan lagi lah bisa dibilang untuk manganya ini gitu. Mungkin manganya ini akan ada beberapa perubahan besar atau ada beberapa arc tambahan lagi, nggak sama kayak webcomic. Dan ini tentunya bikin gua sangat-sangat penasaran sih dengan apa yang bakalan terjadi selanjutnya itu kayak gimana. Nah tapi di chapter kali ini tuh ada beberapa poin menarik juga ya, tentunya selain dari Garo dan Suryo yang bertemu ya. Beberapa hal menariknya itu adalah para pahlawan dari Neo Heroes, ya gua nggak tahu ini tuh mereka bisa disebut pahlawan atau enggak ya. Karena bener-bener berbeda gitu filosofinya para Neo Heroes ini dengan asosiasi pahlawan. Walaupun memang asosiasi pahlawan itu ya orang-orang tingginya lah, petinggi-petingginya itu pada korup, tapi para pahlawannya itu beneran kayak berasa pahlawan aja gitu. Sedangkan Neo Heroes ini kayak ya oke, gua pahlawan, cuma kayak ya nantilah gitu. Ya mereka aja setelah dikalahkan oleh monster tingkat naga, ya walaupun sebenarnya hal paling tepat ketika bertemu dengan monster tingkat naga adalah lari, karena kan mereka itu memang bukan levelnya monster tingkat naga gitu. Monster tingkat naga itu levelnya pahlawan kelas S coy. Bahkan nggak semua pahlawan kelas S itu bisa mengalahkan monster tingkat naga sendirian. Jadi memang monster tingkat naga ini adalah monster yang kastanya tuh tinggi banget lah. Kuatnya tuh kuat banget coy. Jadi kroco-kroco kayak mereka ini ya harusnya pergi aja gitu ketika ngelihat monster tingkat naga. Karena memang bukan levelnya gitu. Mereka tuh nggak akan bisa ngelakuin apa-apa juga ke monster tingkat naga. Karena pahlawan kelas S aja itu nggak semuanya
bisa mengalahkan monster tingkat naga dengan pertarungan 1 lawan 1. Nah, tapi yang gua pengen sorot di sini adalah tingkat dari solidaritas mereka gitu. Ketika mereka ngelihat beberapa anggotanya itu terbakar atau kena serangan dari monster tersebut, ya serangan api, mereka itu nggak sibuk untuk menolong rekan mereka gitu. Mereka tuh malah sibuk untuk make helm gitu. Mereka tuh malah sibuk ke diri mereka sendiri yang ya walaupun ujung-ujungnya mereka pun ya karena panik, mereka nggak bisa ngelakuin apa-apa juga gitu. Cuma di situ kelihatan banget kan kalau misalnya solidaritas dari para pasukan dari Neo Heroes ini memang belum terbentuk lah. Atau mungkin mereka ini pada dasarnya memang bukan pahlawan. Mereka tuh orang biasa yang mungkin ya sekarang baru mulai jadi pahlawan lah. Jadi mereka tuh masih belum punya keinginan kuat untuk menjadi pahlawan gitu. Mereka tuh kayak ya ini tuh kerjaan gua doang lah. Mereka tuh nggak bener-bener passionate sama kepahlawanan ini gitu. Lalu ada hal yang kelihatan dengan jelas juga ya kalau misalnya Suryo sangat amat kecewa itu ketika para pasukannya yang anggota Neo Heroes itu meninggalkan beberapa rekannya di belakang yang lagi pingsan gitu. Jadi orang-orang yang masih sadar ini mereka tuh kayak langsung lari aja lah, gue lari lah. Yang penting nyawa gue selamat. Sedangkan rekan-rekannya mereka tuh nggak peduli. Nah disinilah Suryo tuh kelihatan jelas banget ya. Kalau misalnya dia tuh terkejut, kecewa, dan dia pun cukup marah gitu dengan melihat aksi tersebut. Makanya kan dia tuh langsung teriak dan memanggil para pasukannya itu untuk kembali. Supaya mereka tuh bisa ngebawa orang-orang yang lagi pingsan ini untuk mereka bawa juga gitu. Mereka rescue juga, jangan lu doang yang selamatin diri lu sendiri, mereka pun selamatin juga dong gitu. Kalian ini kan sama-sama rekan, sama-sama pahlawan kan gitu. Dan di sini pun jelas banget ya kelihatan kalau misalnya Garo itu mulai ngelihat Suryo ketika Suryo manggil para pasukannya buat nyelamatin orang-orang yang sedang terluka juga, jangan ditinggalin gitu aja. Nah disinilah Garo itu mulai ngelihat Suryo gitu, mulai kayak, ini orang nih beda nih gitu. Karena kan sebelum-sebelumnya Garo itu bahkan nggak nengok gitu ketika ketika Suryo memperkenalkan diri, aku Suryo dari May Taken. Garo itu kayak, ya gua nggak peduli lah lu siapa gitu. Tapi ketika Suryo melakukan aksi tadi ya, melakukan aksi kepedulian lah, solidaritas bisa dibilang ya. Garo itu langsung, ini orang kayaknya beda nih gitu. Makanya dia langsung nanya kan, kau ini teman mereka kan? Dan di sini Suryo jawab, ya bisa jadi. Karena memang mereka itu sebenarnya nggak berteman gitu. Suryo aja itu terpaksa buat masuk Neo Heroes. Kalau kalian masih inget ya, Suryo itu terpaksa masuk Neo Heroes, bukan keinginannya dirinya sendiri gitu. Suryo itu terpaksa karena dia merusak armor dari Neo Heroes. Makanya dia kayak untuk membayar hutangnya, dia mau nggak mau masuk ke dalam asosiasi Neo Heroes. Padahal dia pengennya itu masuk asosiasi pahlawan sebenarnya ya. Cuma ya di pertarungan ini pun gila banget sih. Di akhir Garo bisa mengeluarkan Ryu Suigan Saiken-nya itu dengan sangat amat sempurna. Karena kan ya sebenarnya kita pun tahu lah kalau Garo ini memang basicnya adalah seorang jenius gitu. Dia itu sudah sangat amat menguasai teknik-teknik dari Silver Fang. Tapi kalau misalnya kalian masih ingat, teknik terakhir yang Garo keluarkan yaitu Gouki Kuretsuken, itu sebenarnya adalah teknik yang dipakai oleh Silver Fang dan Bom. Mereka berdua ya, mereka tuh berkolaborasi ketika menyerang Elder Centipede, yang dimana Elder Centipede-nya itu cangkangnya sempat rusak ya beberapa sekian detik. Ya mereka itu memakai serangan ini, Gouki Kuretsuken. Nah tapi di sini Garo itu memakai teknik tersebut seorang diri coy, seorang diri ya. Dia itu nggak butuh rekan, dia tuh nggak butuh orang lain. Sedangkan Silver Fang itu butuh Bom untuk melakukan teknik tersebut. Walaupun ya, kalau nggak salah udah dijelaskan juga sama Silver Fang-nya, kalau misalnya teknik tersebut itu memang pada dasarnya dia bisa melakukan hal tersebut sendiri ketika masih muda. Cuma kan Silver Fang itu udah tua banget ya, umurnya udah 80-an anjir. Jadi memang ya mau nggak mau dia harus melakukannya berdua lah, karena teknik tersebut itu cukup berat dan memang ya power yang dibutuhkan sangat besar. Tapi di sini Garo dengan jelas memperlihatkan kepada kita semua kalau level dia itu memang udah levelnya Silver Fang gitu. Dia tuh memang udah sekuat itu, dia tuh levelnya memang udah pahlawan kelas S, bahkan pahlawan kelas S tingkat atas mungkin ya. Ya kita lihatlah apakah nanti Garo berhasil mengalahkan monster tingkat naga ini atau monster tingkat naganya masih ada perlawanan. Walaupun sih kalau misalnya gue ngeliat-liat, kayaknya monster tingkat naga ini beneran dikalahin sih sama Garo sendirian coy.
Yang dimana ini fits yang gila banget sih. Oke, mungkin segitu dulu aja ya untuk video kali ini. Dan sorry juga ya telat beberapa hari. Oke lah, pokoknya terima kasih lah buat kalian yang udah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.